Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai pengertian ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, hukum ekonomi, dan pelaku ekonomi. Adapun dosen pengampu kita yaitu Bapak Panus Tiono MPD dan anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri Ani Septiana Putri, yang kedua ada Esi Apriani, dan yang ketiga ada Nanda Rezeki Jauliani Wulandari. Nah, untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Saudari Nanda, yaitu mengenai pengertian ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, tujuan prinsip ekonomi, macam-macam prinsip ekonomi, dan juga jenis-jenis dari prinsip ekonomi. Kepada Saudari Nanda dipersilakan. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya. Oleh sebab itu, sangatlah sukar untuk membuat definisi yang akan memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang diliputi oleh ilmu ekonomi. Namun, demikian ini tidaklah berarti bahwa suatu definisi yang secara ringkas menerangkan bidang studi ilmu ekonomi sama sekali tidak dapat dilakukan. Dalam usaha untuk memberikan gambaran ringkas yang mengenai bidang studi ilmu ekonomi, definisi ilmu tersebut selalu dihubungkan kepada keadaan ketidakseimbangan di antara kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Dan untuk lebih mempermudah memahami ilmu ekonomi, biasanya orang akan melihat apa dan bagaimana definisi itu dikemukakan. Definisi ilmu ekonomi seperti yang disampaikan dalam bukunya Ekonomik yang dikarang oleh ekonom terkenal saat ini, Paul A. Samuelson antara lain. Yang pertama adalah ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut produksi dan transaksi antara banyak orang. Dan yang kedua adalah ilmu ekonomi menganalisis setiap gerakan dan perubahan yang terjadi dalam keseluruhan ekonomi. Misalnya kecenderungan dalam harga hasil produksi dan pengangguran. Begitu gejala tadi terlibat, maka ilmu ekonomi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan ekonominya. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi merupakan ilmu mengenai pilihan. Hal ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber daya produksi yang langka atau terbatas, misalnya tanah, tenaga kerja, mesin, keterampilan teknis, untuk memproduksi berbagai komoditi, misalnya beras, daging, pakaian, televisi, jalan raya, dan senjata, dan menyalurkan ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsikan. Dan yang keempat adalah ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai perilaku manusia dalam mengusahakan dan mengatur kegiatan konsumsi dan produksinya. Dan yang terakhir adalah ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang uang, suku bunga, modal, dan kekayaan. Kemudian dari sekian banyak definisi di atas, Samuelson membuat rangkuman yang banyak disepakati oleh kebanyakan ahli ekonomi sebagai berikut. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan, kepada berbagai individu dan kelompok yang ada di dalam suatu masyarakat. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan barang atau jasa sebesar-besarnya. Prinsip tersebut memang seakan-akan memperlihatkan bahwa tidak ada kata rugi dalam kegiatan ekonomi manusia. Dengan suatu pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, dasar berpikir dalam prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan tertentu diperboleh kepuasan sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya demi mendapatkan kepuasan tertentu. Prinsip ekonomi yaitu memanfaatkan sumber daya yang terbatas
untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Dengan kesempurnaan itu, manusia harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Janganlah menjadi manusia yang kufur akan nikmatnya. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk terus menjaga dan memelihara bumi dengan baik. Manusia diperbolehkan untuk menggunakan sumber daya alam yang tersedia di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak diperbolehkan untuk merusak lingkungan sekitarnya. Tujuan prinsip ekonomi. Tujuan seseorang dalam memegang prinsip ekonomi yaitu yang pertama untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih maksimal. Yang kedua, menggunakan alat, kemampuan, dan modal atau pengorbanan yang dimiliki. Dan yang ketiga, menghindari keinginan dan memperkecil segala resiko kerugian. Dan yang keempat, mengatur pengeluaran sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah prinsip ekonomi tersebut lebih bersifat teori yang dari sisi duniawinya. Macam-macam prinsip ekonomi. Yang pertama adalah masyarakat menghadapi trade-off. Sumber daya ekonomi yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat bersifat langka. Oleh karena itu, untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan, seseorang harus mengorbankan sesuatu hal lain. Hal ini dikuatkan oleh pepatah Three No Free Lunch. Trade-off adalah pelajaran pertama dalam proses putusan. Dan yang kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya sebenarnya dari barang atau jasa adalah apa yang Anda korbankan untuk memperolehnya. Biaya ini mencakup seluruh biaya langsung dan tak langsung. Untuk itu, dalam mengambil keputusan, seseorang harus selalu membandingkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang dipilihnya. Yang ketiga, prinsip marginalitas. Insan rasional senantiasa berpikir secara bertahap. Banyak keputusan dalam hidup yang memerlukan penyesuaian kecil secara terhadap dalam proses pelaksanaannya. Para pakar ekonomi mengistilahkannya sebagai perubahan marginal dalam banyak situasi. Dan yang keempat, masyarakat berkreasi terhadap insentif. Karena kita selalu membuat keputusan berdasarkan perbandingan antara biaya dan manfaat, maka perilaku kita akan berubah setiap perhitungan biaya dan manfaat tersebut berubah. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Setiap unit ekonomi akan diuntungkan oleh perdagangan, dan semua pihak akan memperoleh kesempatan melakukan spesialisasi pada bidang yang paling dikuasainya, sehingga output kegiatan produktif yang dilakukan lebih optimal. Anda dapat mengamati aplikasi prinsip ekonomi yang kelima ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, perekonomian pasar adalah sistem paling efisien untuk mengorganisasikan aktivitas perekonomian. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1776, The Wealth of Nations, Adam Smith merumuskan observasinya yang kemudian menjadi pilar pemikiran utama dalam ilmu ekonomi. Smith merumuskan semua rumah tangga dan perusahaan berinteraksi diasar secara tertib seolah dibimbing oleh kekuasaan tak nampak yang disebutnya invisible hand.
sesungguhnya adalah mekanisme harga pasar. Harga mencerminkan nilai suatu barang bagi masyarakat dan biaya yang harus dibayar masyarakat untuk memproduksinya. Yang ketujuh adalah kebijakan ekonomi pemerintah ditunjukkan untuk mengoreksi kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah suatu situasi di mana pasar gagal mengalokasikan sumber daya yang relatif langsung secara efisien. Salah satu penyebab kegagalan pasar adalah internalitas, yaitu dampak tindakan suatu pihak terhadap kondisi pihak lain. Yang selanjutnya adalah standar hidup masyarakat tergantung pada produktivitas. Perbedaan standar hidup antara suatu negara lain di dunia sangat signifikan. Yang selanjutnya adalah tingkat harga dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan di suatu perekonomian. Beberapa penyebab inflasi antara lain adalah pertumbuhan kuantitas uang yang beredar di masyarakat. Yang selanjutnya adalah masyarakat menghadapi trade-off antara inflasi dan pengangguran jangka pendek. Jika inflasi dan penyebabnya sudah diketahui, mengapa dalam implementasinya pemerintah sering mengalami kesulitan meredam inflasi? Salah satu alasan sulitnya pemerintah meredam lonjakan inflasi dikarenakan upaya menekan inflasi seringkali mengakibatkan peningkatan angka pengangguran. Inflasi biasanya ditekan melalui pengurangan kuantitas uang. Jika uang berkurang, maka dana investasi dan produksinya pun ikut menyusut. Jenis-jenis prinsip ekonomi. Yang pertama adalah prinsip ekonomi konsumen atau pemakai. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan konsumen dalam melaksanakan prinsip ekonomi, yaitu yang pertama adalah memilih barang atau jasa yang benar-benar sangat diperlukan. Yang kedua, memilih barang atau jasa dengan mutu, kualitas yang terbaik. Dan yang ketiga, melakukan tawar-menawar harga. Yang keempat, memperhatikan jumlah uang yang dimiliki. Dan yang kelima adalah memperhatikan manfaat dan barang atau jasa untuk masa sekarang atau yang akan mendatang. Semua kegiatan ekonomi di atas mempergunakan prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi konsumen ialah dengan kemampuan atau penghasilan yang diperoleh, ekonomi berusaha memenuhi segala kebutuhannya dan daya tingkat kepuasan maksimal. Dan yang kedua adalah prinsip ekonomi penjual. Beberapa prinsip ekonomi yang harus diperhatikan penjual. Yang pertama adalah memilih barang. Dan yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketiga, memilih barang yang sesuai dengan selera konsumen. Yang keempat, mengajukan penawaran dengan harga tinggi. Dan yang kelima, memilih pedagang goreitu atau distributor yang menawarkan harga yang paling murah, sehingga keuntungan yang didapat akan lebih besar. Dengan demikian, prinsip ekonomi penjual ialah dengan barang-barang yang dimilikinya berusaha memperoleh keuntungan yang maksimal atau memilih barang yang akan dijual kembali dengan baik dan berusaha mendapatkannya dengan harga yang serendah-rendahnya. Dan yang ketiga adalah prinsip ekonomi produsen. Agar barang atau jasa yang diproduksinya diminati oleh konsumen, maka seorang produsen harus memperhatikan tindakan ekonomi produsen sebagai berikut. Yang pertama, memilih barang atau jasa yang benar-benar sangat diperlukan. Yang kedua, memilih barang atau jasa dengan mutu atau kualitas yang terbaik. Yang ketiga, melakukan tawar-menawaran harga barang tersebut. Yang keempat, memperhatikan jumlah barang yang dimilikinya. Dan yang kelima, memperhatikan manfaat dari barang atau jasa untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.
Langkah-langkah tersebut merupakan prinsip ekonomi produsen. Jadi prinsip ekonomi produsen ialah dengan modal yang dimiliki, berusaha menghasilkan barang yang barang berkualitas, yang mendapatkan keuntungannya yang dengan besar. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan prinsip-prinsip ekonomi ini. Misalnya, siswa SMP ingin membeli sepatu. Maka ia pergi ke toko sepatu. Setelah ia temukan sepatu yang dicarinya, maka terjadilah proses tawar-menawar antara siswa tersebut dengan memperoleh barang yang dia sukai, dengan pengorbanan uang yang semurah-murahnya. Sementara itu, penjual dengan barang yang Anda ingin memperoleh laba setinggi-tingginya. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari Saudari Nanda. Selanjutnya yaitu mengenai hukum ekonomi di Indonesia, pendekatan hukum ekonomi, ciri hukum ekonomi, peran hukum ekonomi, dan juga pelaku ekonomi yang akan disampaikan oleh Saudari Esi. Kepada Esi, saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nanda. Selanjutnya yaitu hukum ekonomi. Hukum ekonomi menurut Rohmat Swemitro yaitu hukum ekonomi sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Hukum ekonomi menganut 12 asas. Yang pertama, asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, asas manfaat. Yang ketiga, asas demokrasi Pancasila. Yang keempat, asas adil dan merata. Yang kelima, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan. Yang keenam, asas hukum. Yang ketujuh, asas kemandirian. Yang kedelapan, asas keuangan. Yang kesembilan, asas ilmu pengetahuan. Yang kesepuluh, asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat. Yang kesebelas, asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berlanjutan. Dan yang ke-12 yaitu asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan. Selanjutnya, hukum ekonomi Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Hukum ekonomi pembangunan meliputi peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional. Sedangkan hukum ekonomi sosial menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah penjabaran dari hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga hukum tersebut mempunyai dua aspek, yaitu yang pertama aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi merupakan kajian baru yang berawal dari konsep kajian hukum dagang. Embrio hukum ekonomi adalah kajian hukum dagang dan perkembangan pada bagian dari hukum perdata. Hukum ekonomi tidak hanya dikaji dari hukum perdata saja, tapi harus dikaji dari banyak aspek sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari kajian hukum dagang atau hukum perdata pada umumnya. Pendekatan hukum ekonomi. Pendekatan hukum ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan hukum ekonomi makro dan pendekatan hukum ekonomi mikro. Pendekatan hukum ekonomi makro yaitu memanfaatkan ilmu-ilmu lain sebagai pisau analisis terhadap berbagai masalah, dimanfaatkan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen. Pendekatan hukum ekonomi mikro dimanfaatkan untuk mengkaji hubungan hukum para pihak sesuai target. Selanjutnya, ciri hukum ekonomi.
Yang pertama, negara ikut berperan sebagai regulator dalam pengaturan berbagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, apabila kegiatan ekonomi tidak ada intervensi dari negara, maka pelaku ekonomi cenderung bersikap sewenang-wenang. Tidak akan tercipta kemakmuran dan pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata bagi masyarakat. Selanjutnya, peran hukum ekonomi. Peran hukum ekonomi yaitu mengatur perekonomian dengan memberikan batasan-batasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberi peluang-peluang kepada pihak yang lemah agar tercapai keadilan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan secara adil. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan negara. Setiap pelaku ekonomi tersebut memiliki peran tersendiri dalam kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Saudari Esi tadi, yaitu fungsi dan juga peran pelaku ekonomi. Di sini ada beberapa fungsi dan peran pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi dengan lingkup yang kecil, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan juga ada individu lain yang dapat dikatakan sebagai anggota keluarga karena terlibat dalam kegiatan ekonomi di keluarga tersebut, seperti nenek, kakek, saudara, atau pembantu. Nah, di sini juga ada peran rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada rumah tangga keluarga sebagai produsen atau penghasil. Nah, di sini rumah tangga keluarga sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi adalah rumah tangga yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen atau pemakai. Nah, dalam menghasilkan produksi ini, rumah tangga sebagai produsen mempunyai tanah, tenaga kerja, modal, atau keahlian yang dapat dimanfaatkan. Nah, hasilnya nanti akan berupa uang, di mana penghasilan ini biasanya akan didapat dari usaha sendiri, bekerja dengan pihak lain, atau menyewa faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan juga keahlian. Kemudian yang kedua, ada rumah tangga keluarga sebagai distributor. Rumah tangga keluarga berperan sebagai distributor atau penyalur dengan membuka warung atau toko, yaitu dengan menjadi pedagang. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Yang ketiga adalah rumah tangga keluarga sebagai konsumen atau pemakai. Rumah tangga keluarga sebagai konsumen merupakan suatu yang sudah ditentukan karena setiap pelaku ekonomi itu memiliki kegiatan konsumsi yang berasal dari hasil pendapatan yang diperoleh, sehingga kegiatan ekonomi utama dalam rumah tangga keluarga itu adalah konsumsi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi dalam rumah tangga keluarga itu, yang pertama ada jumlah pendapatan keluarga, yang kedua jumlah anggota keluarga, yang ketiga ada status sosial ekonomi keluarga, dan yang keempat ada harga barang atau jasa yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada sebagai penyedia faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, bahan baku, modal, dan pengusaha atau kewirausahaan sebagai penyedia bahan baku. Misalnya, rumah tangga mempunyai ladang yang ditumbuhi kayu mahoni, kemudian kayu ini dijual kepada perusahaan mebel agar diolah menjadi perabot rumah tangga. Nah, untuk melakukan konsumsi, tentu saja rumah tangga itu memerlukan pendapatan yang berupa uang, di mana pendapatan rumah tangga umumnya itu diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang pertama ada upah atau gaji, yaitu berupa imbalan yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaga dalam kegiatan produksi. Yang kedua ada sewa, yaitu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanah guna untuk pelaku kegiatan produksi. Dan yang ketiga ada bunga, yaitu berupa imbalan yang diterima rumah tangga karena telah meminjamkan sejumlah uang sebagai modal untuk melakukan kegiatan produksi. Yang keempat ada laba, yaitu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan pikiran, tenaga, dan keahliannya untuk perusahaan sehingga perusahaan mampu memperoleh laba. Dan kemudian yang kelima ada hasil penjualan, yaitu berupa imbalan yang diterima rumah tangga dari menjual bahan baku. Yang kedua ada masyarakat,
yaitu masyarakat sebagai produsen. Nah, masyarakat sebagai produsen atau penghasil adalah anggota kelompok dengan penghasilan pendapatan dari menjual produksi produk barang atau jasa seperti berdagang, membuat kerajinan, hewan ternak, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri usaha dalam mendapatkan penghasilan, yang pertama itu ada umumnya tidak menggunakan alat-alat canggih, yang kedua tidak membutuhkan pendidikan atau keahlian khusus, yang ketiga dapat membuka lapangan kerja yang dapat menampung banyak anggota, dan yang keempat ada usaha dapat berlangsung di dalam ruang lingkup yang kecil. Yang kedua, ada masyarakat sebagai distributor atau penyalur. Peran ini dapat terwujud jika masyarakat menjadi penyalur bahan produksi ke konsumen atau pemakai. Dan yang ketiga, ada masyarakat sebagai konsumen atau pemakai. Setiap kelompok masyarakat tentu akan membutuhkan barang dan jasa untuk kelangsungan usaha atau hidupnya. Dan hal ini akan menjadikan sebagai konsumen dari produsen lain. Nah, masyarakat adalah pengguna produk-produk umum seperti jalan raya, sekolah, dan lain sebagainya. Jika masyarakat tidak memiliki penghasilan atau hanya berperan sebagai konsumen saja, mereka disebut sebagai pengangguran. Nah, karena kebanyakan pengangguran merupakan status ekonomi yang sangat rendah, sehingga diperlukan bagi kita itu untuk produktif dan tidak sebatas mengonsumsi saja. Nah, yang ketiga, ada perusahaan. Perusahaan adalah suatu badan yang menjalankan suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini seringkali dikaitkan dengan rumah tangga, tetapi banyak perbedaan di dalamnya, yaitu dari segi tujuannya, di mana tujuan utama rumah tangga keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Di sini ada peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah perusahaan sebagai produsen atau penghasil. Peran utama perusahaan untuk produksi dengan menghasilkan keuntungan. Tentu saja perusahaan ini berperan sebagai produsen atau penghasil. Hal-hal yang harus dilakukan perusahaan sebelum menjalankan aktivitasnya. Yang pertama adalah menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi. Dan yang kedua ada menentukan proses pengolahan produksi barang atau jasa. Yang ketiga adalah memastikan barang dan jasa diproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pemakai. Kemudian, yang kedua ada perusahaan sebagai distributor atau penyalur. Peran utama perusahaan adalah mengalami kerugian sehingga mereka harus berperan sebagai distributor atau penyalur agar produknya ini sampai kepada konsumen atau pemakai. Nah, pada umumnya distribusi yang dilakukan yaitu berupa 1. Membuka cabang perusahaan, yang kedua membuat kegiatan dan promosi, yang ketiga mengadakan kegiatan perdagangan, yang keempat memiliki armada angkatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah perusahaan sebagai konsumen atau pemakai. Kegiatan konsumsi perusahaan berkaitan erat dengan kegiatan produksi. Antara lain, yang pertama ada pengadaan bahan pokok, yang kedua ada pengadaan alat dan bahan, dan yang keempat ada pemerintah. Pemerintah adalah lembaga kepemerintahan yang tugasnya itu adalah untuk memperhatikan kegiatan perekonomian tetap berjalan. Adapun peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian, yang pertama adalah pemerintah sebagai produsen atau penghasil, di mana pemerintah terlibat dalam peran untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 33 ayat 2, cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, sedangkan pelaksanaannya sendiri itu sebagai produsen diwujudkan hampir dalam seluruh bidang perekonomian. Nah, sebagai pelaksanaan kegiatan produksi, pemerintah itu membuat badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, ada pemerintah sebagai distributor atau penyalur. Nah, di sini peran pemerintah sebagai distributor ini berfungsi untuk sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat, dan pada umumnya peran pemerintah sebagai distributor adalah penyaluran sesuatu dari yang berlebihan kepada yang kekurangan agar terwujudnya kesejahteraan secara merata. Dan yang ketiga, pemerintah sebagai konsumen atau pemakai. Nah, di sini dalam pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan tugasnya,
pemerintah itu membutuhkan dana yang akan digunakan. Nah, kata pemenuhan kebutuhan yang dikatakan pemerintah adalah konsumen. Contohnya adalah untuk membeli peralatan. Kegiatan konsumsi pemerintah ini memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga membangun sarana dan prasarana negara. Yang kelima, ada koperasi atau badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi ini menimpakan penjabarannya dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 33 ayat 1 dengan adanya penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 33 ayat 1, koperasi ini berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Adapun peran pelaku ekonomi di sini bahwa setiap negara itu mempunyai permasalahan ekonomi dan setiap negara mempunyai cara sendiri dalam mengatasinya. Nah, ada beberapa negara yang dengan tegas menentukan bahwa pemerintah yang harus mengatasi setiap masalah ekonomi yang ada dan pemerintah pula yang mengatur semua kegiatan ekonomi. Namun, sebaliknya ada negara yang berpendapat bahwa dalam mengatasi masalah ekonomi dan mengatur semua kegiatan ekonomi yaitu diserahkan kepada pihak swasta. Selain itu, juga ada negara yang mencari jalan tengah antara keduanya. Bagaimana setiap negara yang menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi itu menunjukkan sistem ekonomi yang dianutnya. Nah, dalam rangka menjalankan sistem ekonominya, negara akan membutuhkan. Yang keenam, ada masyarakat luar negeri. Perbedaan sumber daya alam mengakibatkan setiap negara itu memiliki ketergantungan pada negara lain karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, itulah sebabnya setiap negara di dunia melakukan perdagangan luar negeri yang ada di dunia dan siapa saja pelaku-pelaku dunia dan siapa saja pelaku-pelaku ekonominya. Setiap negara itu memiliki kondisi geografis dan juga masyarakat yang berbeda-beda. Nah, hal ini tentu saja akan mengakibatkan masing-masing negara itu memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda pula. Adapun beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah yang pertama, menyediakan kebutuhan barang tertentu untuk diimpor oleh negara lain. Yang kedua, melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Yang ketiga, melakukan investasi dengan menyediakan kredit untuk membiayai kegiatan pembangunan dilakukan pemerintah dan swasta di dalam negeri. Yang keempat, masuk ke dalam pasar uang Indonesia sebagai penyalur uang dari luar negeri, peminta kredit dan uang karta rupiah untuk kebutuhan semua cabang perusahaan mereka di dalam negeri. Yang kelima, menjadi media penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Masyarakat luar negeri sendiri dapat diartikan sebagai masyarakat yang tinggal di luar wilayah kedaulatan negara. Dan masyarakat luar negeri ini juga mempunyai peran dalam kegiatan ekonomi, yaitu adalah yang pertama, masyarakat luar negeri sebagai produsen. Di mana perlu kita ketahui bahwa tidak semua barang dapat diproduksi di dalam negeri. Bisa jadi karena itu keterbatasan dari sumber daya manusia atau sumber daya alam. Oleh karena itu, barang-barang tersebut harus diimpor dari negara lain atau masyarakat luar negeri. Kemudian ada masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri adalah konsumen produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan ekspor produk-produk yang telah dihasilkan di dalam negeri. Dengan begitu, keuntungan yang didapatkan rumah tangga, konsumen, atau perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, ada masyarakat luar negeri sebagai ahli. Tidak semua negara mempunyai tenaga kerja ahli dalam suatu bidang tertentu. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli, maka negara mendatangkan dan mempekerjakan tenaga ahli dari luar negeri untuk membantu dalam kegiatan ekonomi di dalam negeri. Kemudian yang keempat ini ada masyarakat luar negeri sebagai investor. Dalam perkembangannya, sebuah pembangunan dalam suatu negara itu memerlukan investasi yang sangat besar. Nah, untuk memenuhi kebutuhan investasi yang sebesar ini, maka negara akan investor-investor asing atau masyarakat luar negeri untuk menanamkan modalnya di dalam negeri dalam bentuk
Itulah penyampaian materi dari kelompok kami, sehingga di sini dapat disimpulkan yang pertama bahwa Samuelson membuat rangkuman yang banyak disepakati oleh kebanyakan ahli ekonomi bahwa ilmu ekonomi itu merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada di dalam suatu masyarakat. Yang kedua, ada prinsip ekonomi adalah usaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan barang atau jasa sebesar-besarnya. Hukum ekonomi itu kemudian menurut pakar ada Rohmat Soemitro, hukum ekonomi sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Kemudian, pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi secara umum. Pelaku ekonomi ini dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan negara. Setiap pelaku ekonomi tersebut memiliki peran tersendiri dalam kegiatan konsumsi, distribusi, dan juga produksi.